Malam Kajeng Kliwon di desa adat di kaki Gunung Agung sekitar pukul 22:30. Langit malam itu seperti luka lama yang belum sembuh. Gelap dan berawan serta tanpa bintang. Di desa Alitan hampir semua rumah telah menutup pintu. Pekarangan ditaburi garam dan di setiap gerbang pintu berdiri sesajen kecil, canang sari, lengkap dengan segahan serta dupa yang masih mengepul. Baunya semerbak menusuk hidung, bercampur dengan udara lembab yang sunyi yang selalu lenggang saat malam desa. Namun Gungde, seorang remaja tanggung kelas 2 SMA, tetap harus keluar malam itu. Dia minta izin ke ibunya untuk mengembalikan buku pelajaran ke temannya. Rumahnya tidak begitu jauh. Cepat pulang ya, jangan menoleh ke suara yang tidak kamu lihat orangnya. Pesan ibunya sambil membakar dupa dan menyentuhkan abu hitam ke jidat anaknya. Gongde mengangguk. Dia tahu malam Kajeng Kliwon bukan waktu untuk bermain-main. Tapi dia juga bukan anak penakut. Dia menyusuri jalan setapak kecil dengan 2 buku tergantung di tangannya. Sepanjang perjalanan, hanya suara sandal jepit yang terdengar, memantul di antara tembok batu serta pepohonan besar yang berdiri angkuh. Semakin dekat ke persimpangan kecil menuju rumahnya, suasana menjadi ganjil. Angin tidak berhembus, suara jangkrik pun senyap. Bahkan ayam jago yang biasa berisik di tengah malam pun tidak berani bersuara. Lalu, dari balik tikungan, tepat di bawah pohon kepuh tua yang katanya angker, seekor cicing berdiri. Tubuhnya tidak terlalu besar, tapi bulunya kusut, dekil seperti belum pernah tersentuh air. Tapi bukan itu yang membuat Gongde membeku. Mata merahnya bukan merah biasa, tapi merah menyala, seperti bara api yang tertutup arang. Anjing itu hanya berdiri, tidak menggonggong Gongde, dan juga tidak bergerak. Tapi sorot matanya seolah masuk ke dalam dada Gongde dan mencengkeram jantungnya. Seluruh tubuh Gongde kaku, buku di tangannya gemetar. Dia ingin berlari, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Tanpa suara, anjing itu perlahan berjalan menyamping, masuk ke semak-semak pekarangan kosong yang ditumbuhi pohon randu dengan semilir angin dingin. Tapi Gongde masih berdiri diam, tak bisa berpaling. Matanya masih terikat pada bayangan hitam itu, yang kini lenyap dalam kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Di dalam diamnya, dia mendengar sesuatu bisikan. Bisikan kecil seperti suara yang keluar dari dalam tanah. Yang ini tidak bisa pergi begitu saja. Gongde akhirnya bisa bergerak. Dia menjatuhkan bukunya dan berlari pulang dengan nafas terengah. Matanya nyalang seperti habis melihat kematian. Namun, ia tidak sadar. Bayangan anjing itu masih berdiri di ujung jalan, tidak pernah benar-benar masuk ke dalam semak. Desa Alitan di pagi hari setelah Kajeng Kliwon. Pagi itu matahari baru saja naik di balik gunung, tapi di rumah Gongde sudah ramai. Ibunya menangis di balai dangin. Sementara beberapa tetangga berkumpul, berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke dalam kamar. Dari subuh, Gongde tidak bisa bicara. Mulutnya terbuka, tapi suaranya hilang, seolah tertelan udara malam. Sang ibu awalnya mengira Gongde hanya terlalu capek atau terkena angin malam. Tapi ketika Gongde menulis dengan tangan gemetar di atas kertas, "Aku lihat cicing bengil itu, dia liatin aku semalaman." Baru saat itu semua orang mulai paham. Ini bukan sakit biasa. Tubuh Gongde panas luar biasa, tapi bukan panas karena demam. Seperti ada bara menyala di balik kulitnya. Tiap dia berkeringat, airnya berbau aneh. Seperti bau hangus bercampur bau bangkai. Dia menggigil meski tubuhnya panas. Dan bola matanya bergerak cepat meski kelopaknya tertutup. Di sela-sela tidurnya yang gelisah, dia terus mengigau. Tapi bukan dalam suara manusia biasa. Suara itu terdengar lirih, seperti makhluk yang berada dalam gua, memakai bahasa Bali kuno yang kadang terdengar seperti tawa cekikikan, kadang seperti rintihan. Seorang tetua desa,
Pak Jero datang menjelang siang setelah mendengar kabar. Begitu melihat kondisi Gongde, dia langsung mundur setapak dan menggumam. Anak ini sudah keburu celaka. Dia tidak sekadar melihat, Lea itu sudah berusaha menarik rohnya. Sang ibu langsung lemas dan terduduk. Pak Jero lalu memeriksa kening Gongde, dan dari balik telinganya keluar butiran kecil seperti pasir hitam. Itu bukan pasir biasa. Baunya menyengat seperti kemenyan terbakar. Saat ditaruh di atas kertas, pasir itu bergerak sendiri. Ini abu dari dunia Niskale, tanda bahwa roh anak ini sedang diganggu dari dimensi lain. Bisa jadi dia melihat sesuatu yang tak boleh dilihat di malam Kajeng Kliwon. Begitu jelas Pak Jero. Sore itu keputusan pun diambil. Harus dilakukan ritual penyeimbangan. Tetapi ritual itu bukan upacara biasa. Harus dilakukan di tempat kejadian. Di bawah pohon kepuh, tempat Gongde melihat cicing bengil. Dan lebih buruknya lagi, harus dilakukan saat malam hari. Sebelum malam tiba, Gongde terus saja menatap ke arah langit-langit kamar. Matanya terbuka lebar, dan saat ibunya mencoba menutupnya, dia tiba-tiba menggeliat dan menggigit lidahnya sendiri. Darah pun mengalir, tapi mulutnya tetap diam. Di luar, suara anjing melolong panjang dan langit mulai memerah. Malam kedua setelah Kanjeng Kliwon, jam 23:45. Langit malam itu seperti tidak bernyawa. Bintang-bintang menghilang, angin menggantung tanpa arah. Di bawah pohon kepuh tua, di tempat Gongde melihat cicing bengil, terhampar alas daun kelapa berbentuk lingkaran. Di tengahnya berdiri Pak Jero, mengenakan pakaian serba putih dengan selendang merah terlilit di pinggangnya. Di sekelilingnya, 4 orang pemangku desa duduk bersila, masing-masing memegang dupa dan kendi berisi air suci. Bau dupa dan bau boreh menyatu, menyelimuti udara dengan kabut tipis yang seperti hidup. Gongde dipopong ke tengah lingkaran. Tubuhnya kaku dan berkeringat dingin membasahi seluruh kulitnya. Mulutnya terkatup rapat dan matanya tetap terbuka, menatap kosong ke arah puncak pohon kepuh. Jangan biarkan mata ini sampai menatap daun terakhir. Kalau sampai dia melihat linggih leak di atas sana, rohnya tidak akan bisa kembali. Ibunya gemetar. Tangannya menggenggam erat foto kakek Gongde, seorang pendeta tua yang telah meninggal 7 tahun lalu. Foto itu akan dijadikan penghubung semacam jangkar untuk memanggil roh leluhur keluarga sebagai pelindung dalam ritual malam ini. Pak Jero mulai menaburkan beras kuning di sekeliling Gongde sambil melantunkan mantra. Di saat itu juga, angin berhembus kencang dari arah utara. Dupa berkibar, daun kepuh pun bergemerisik meski tidak disentuh. Lalu di tengah lingkaran itu, Gongde mulai menggeliat. Perlahan-lahan tubuhnya melengkung seperti ada sesuatu yang merayap naik dari perut ke tenggorokan. Tiba-tiba dia muntah darah hitam. Bukan sekadar darah segar, tapi hitam pekat seperti oli terbakar. Darah itu jatuh ke tanah dan bergerak. Cairan itu mengalir seperti ular kecil berusaha keluar dari lingkaran daun. Namun sebelum bisa lolos, Pak Jero menyiramkannya dengan air suci dari kendi. Cairan itu mendesis, mengepul dan mengeluarkan suara tawa. Tawa perempuan tua. Serak menyayat tapi tidak berasal dari mulut Gongde. Mata Gongde tiba-tiba berputar. Dari mulutnya keluar suara rendah, bukan suara anak muda, tapi suara orang tua licik. Aku sudah pinjam tubuh ini dan tidak akan aku kembalikan. Semua pemangku segera menekan tubuh Gongde dengan menancapkan pisau kecil berbungkus kain kuning ke tanah tepat di antara kaki anak itu. Itu adalah keris pusaka desa, hanya digunakan dalam ritual pengusiran roh jahat. Pak Jero mengangkat foto kakek Gongde lalu membakar dupa sambil berteriak. Tiba-tiba angin berhenti, semua menjadi diam. Lalu dari dalam batang pohon kepuh terdengar suara retakan. Krak, seperti ada sesuatu yang keluar dari balik pohon. Wujud samar
Tinggi, kurus, berambut panjang terurai hingga menyentuh tanah. Mata merah menyala seperti anjing, berdiri setengah di dunia nyata, setengah di dunia niskala. Itu bukan leak biasa. Itu penjelmaan leak tua yang telah menetap di desa selama puluhan tahun. Namun sebelum bisa melangkah masuk ke lingkaran, sesuatu menariknya kembali. Wujud itu melengking, melolong, seperti serigala tua diseret ke neraka. Pak Jero menjatuhkan diri ke tanah, lelah dan hampir pingsan. Gungde tiba-tiba terbatuk keras, napasnya kembali dan matanya normal. Tapi dia masih belum bisa bicara. Sang ibu memeluknya sambil menangis, tapi Pak Jero menggeleng pelan. Tubuhnya sudah kembali, tapi jiwanya belum utuh. Leak itu masih menggenggam bagian terdalam. Kita harus tahu siapa yang memanggil leak itu ke desa ini. Dan di kejauhan, di dalam satu rumah paling ujung desa, seekor cicing bengil lain mengintip dari balik dinding. Matanya masih menyala merah. Siapa yang memanggil leak itu? Desa Alitan malam ketiga setelah Kajeng Kliwon. Setelah ritual itu, Gungde dibawa pulang. Tubuhnya masih lemas, tapi demamnya sudah turun. Meski bisu, pandangannya mulai hidup. Namun tiap malam sejak itu dia tidak pernah bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, dia melihat wajah yang sama. Seorang perempuan tua bertaring, duduk memeluk cicing bengil sambil berbisik. Siapa yang memanggilku? Siapa yang menjalankan utang janjinya? Di hari keempat, Pak Jero mengumpulkan para tetua desa. Mereka berkumpul di balai banjar dengan wajah berat. Di antara mereka ada seorang wanita tua bernama Ibu Sarmi, salah satu dari generasi tertua di desa Alitan. Dia duduk memeluk botol kecil berisi minyak wangi tua. Ini bukan pertama kalinya cicing bengil itu muncul, begitu bisiknya. Dulu waktu aku masih kecil, seorang anak juga tiba-tiba bisu setelah melihatnya. Tak lama kemudian dia meninggal dengan lidah membiru, matanya melotot. Itu terjadi setelah keluarga mereka melanggar perjanjian. Pak Jero bertanya, "Perjanjian api?" Ibu Sarmi menghela nafas panjang lalu dengan suara lirih berkata, "Keluarga Gongde dulu leluhurnya membuat panyuwunan kepada seorang leak tua, meminta perlindungan agar sawah mereka terbebas dari pencuri. Sebagai gantinya, tiap 20 tahun satu keturunan harus dipinjam untuk dijadikan media oleh leak itu sendiri." Semua yang hadir terdiam. Wajah Ibu Gongde berubah pucat pasi. "Anak saya tidak pernah tahu apa-apa. Kami tidak pernah melakukan upacara itu." Pak Jero menunduk. Tapi perjanjian itu hidup di jalur darah. Entah kalian tahu atau tidak, leak itu tetap datang, karena sudah waktunya tiba dia untuk menagih. Di malam hari, Gongde duduk termenung di balai rumah. Dia mulai bisa menulis dengan lancar di kertas, walau masih tidak bisa bersuara. Dia menulis, "Aku tahu siapa yang memanggilnya. Aku dengar suara itu malam sebelum Kajeng Kliwon. Seseorang di desa memanggilnya kembali karena ingin membalaskan dendam lama." Saat ditanya siapa, Gongde hanya menggambar satu hal di kertas. Bentuk ukiran wajah leak yang sering ada di gerbang pura, tapi dengan 3 mata. Pak Jero terdiam. Gerbang itu hanya ada di satu tempat, gedung tua yang sudah ditutup sejak tahun 1994. Tempat itu dikenal sebagai tempat penyegelan ilmu leak tua. Tak ada yang boleh masuk ke sana. Namun kini tidak ada pilihan lain. Kalau leak itu sudah kembali dan dipanggil oleh orang desa itu sendiri, maka yang kita lawan bukan hanya leak, tapi pengkhianat. Keesokan malamnya, Gongde akan dibawa ke Gedong Lingsir. Tapi sebelum itu ada satu kejadian lagi yang mengguncang desa. Salah satu tetua yang hadir di rapat siang tadi ditemukan tergeletak tidak bernyawa di depan rumahnya. Lidahnya terjulur, kulitnya pun membiru, dan di lantai depan rumahnya ada jejak kaki anjing basah oleh darah. Gedong Lingsir, malam keempat setelah Kajeng Kliwon, pukul 1:12. Kabut turun dari arah hutan, tebal dan berat.
seperti napas tua yang mengalir pelan. Di malam itu, Gongde dibawa ke sebuah tempat yang bahkan warga desa pun jarang bicarakan. Gedong Lingsir, sebuah tempat tua di ujung desa, tersembunyi di balik hutan bambu dan pohon beringin. Gedong itu telah lama disegel, mungkin sudah lebih dari puluhan tahun sejak peristiwa Leak ketusuk duri, yang menyebabkan 4 orang meninggal saat ritual gagal dilakukan. Tapi kini tempat itu harus dibuka kembali karena roh pengikat perjanjian tua sedang bangkit dan menagih janjinya. Pak Jero, Gongde, 2 pemangku muda, serta ibunya Gongde masuk lewat jalur setapak yang hanya ditandai batu tua berlumut. Gongde membawa selembar kertas kecil berisi gambar Leak bermata 3 yang terus muncul dalam mimpinya. Seolah wajah itu yang memanggilnya atau sebaliknya. Saat gerbang gedong itu terlihat, semua berhenti. Pintu gerbang dengan ukiran batu penuh dengan lumut dan bekas darah ayam tua. Di atas gerbangnya ada wajah Leak bermata 3, sama persis seperti yang digambar Gongde. Mata yang ketiga di tengah dahi, terlihat seperti retakan batu tapi berdenyut. Pak Jero berdoa lalu memerintahkan 2 pemangku itu untuk membuka gerbang. Begitu pintu terbuka, bau busuk menyergap. Bukan seperti bangkai, tapi seperti dupa yang terbakar dengan daging. Mereka masuk dengan hati-hati. Di dalam, altar utama gedong sudah ditumbuhi akar dan tanah berjamur. Tapi di tengahnya ada jejak kaki anjing mengarah ke tempat utama. Gongde mendadak menggigil hebat. Tangannya pun menunjuk altar. Di sana duduk seseorang. Bukan Leak, bukan juga roh, tapi manusia. Seorang pria tua berpakaian putih penuh jelaga dengan rambut panjang dan mata tajam. Nike Ilingsir, bisik Pak Jero, pemangku tua yang hilang sejak 30 tahun lalu. Lingsir tertawa pelan, suaranya berat seperti batuk basah. Kalian pikir perjanjian itu bisa dilupakan? Leluhur bocah ini yang pertama memanggilku dan sekarang dia yang harus membayarnya. Tiba-tiba tubuhnya berubah, kuku-kukunya memanjang, lidahnya keluar seperti ular, dan seekor cicing bengil besar muncul dari balik badannya. Matanya merah membara, mulutnya pun berisi taring. Gongde jatuh berlutut, tubuhnya bergetar. Leak itu masuk ke dalam tubuhnya lagi. Tapi kali ini berbeda. Dari dalam dirinya, suara tua yang lain keluar. Saya tidak akan membiarkan dia diambil. Saya kakek Mode. Saya datang untuk melindungi. Semua tersentak. Pak Jero sadar. Roh leluhur Gongde yang dipanggil di ritual sebelumnya belum pergi. Dia menunggu saat ini untuk melawan balik. Tubuh Gongde bangkit, matanya putih bersih. Dari mulutnya keluar mantra lama. Bukan bahasa yang dia pernah ketahui. Leak tua itu mendesis. Cicing bengil menyerang, tapi tiba-tiba petir menyambar pohon beringin di balik gedong. Dan akar-akarnya merambat ke lantai, mengikat Leak itu bersama pemilik tubuhnya. Ilingsir berteriak keras. Tubuhnya terbakar perlahan oleh dupa suci yang dilempar Pak Jero ke arah lingkaran api. Dari dalam bara itu, Leak berwujud perempuan bermata 3 menjerit, lalu meledak menjadi debu hitam. Gongde terjatuh pingsan. Keesokan paginya, Gongde terbangun untuk pertama kalinya dia bisa bicara lagi. Bu, sang ibu menangis dan memeluknya. Ning, akhirnya kamu kembali. Pak Jero datang menghampiri dengan wajah penuh rasa lega. Perjanjiannya sudah putus, tapi tempat itu tetap harus ditutup. Jangan pernah dibuka lagi, karena dalam kegelapan, leak-leak lain masih mendengar panggilan darah. Sejak kejadian malam itu, warga desa Alitan kembali menutup jalan ke gedong Lingsir. Tak ada yang berani menyebut nama Ilingsir, dan setiap kajang kliwon mereka akan membakar dupa lebih banyak, menaruh sesajen lebih lengkap, dan meletakkan cermin menghadap luar rumah untuk berjaga-jaga kalau si cicing bengil itu kembali lewat.
Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Bye-bye.